Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, dan juga program ini boleh diterima. Dan selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih Jalan Debes nomor 6 Denpasar. Kita sudah ada dalam edisi hari Rabu tanggal 6 Mei 2026. Dan kita akan melangkah, kita akan beraktivitas, kita akan bekerja. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk hari baru yang Kau beri. Pagi hari ini kami penuh syukur atas penyertaan Tuhan dari malam yang sudah kami lewati, dan mempercayakan hari ini seterusnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebelum kami melangkah, sebelum kami beraktivitas, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami mengerti akan firman-Mu dan memberi kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikannya sepenuhnya di bawah kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Hari Rabu tanggal 6 Mei tahun 2026, firman Tuhan yang diberikan bagi kita ada 2 ayat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Lama dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Dari ayat yang kedua, dari Perjanjian Baru, dari kitab Ibrani, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Sahabat Sapaan Kasih, pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 31 ayat 9 dan juga Ibrani pasal 5 ayat 7. Saya memberi judul renungan ini, Tuhan Yesus mengerti tangisanmu. Tuhan Yesus mengerti tangisan kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita mengalami ada yang namanya suka dan duka, ada yang namanya persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Dan bagaimana kita meresponnya, ada persoalan yang berat, kita bisa dengan tenang menghadapi, namun ada kalanya kita harus menangis. Dan inilah yang merupakan ekspresi alami manusia, yaitu tangisan. Kenapa demikian? Karena dari lahir, bayi itu lahir dan kemudian dengan menangis. Dan rupa-rupanya saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam tradisi-tradisi kita, rupanya tangisan atau air mata justru dikatakan atau diberi tanda kelemahan. Maka tidak heran kalau kemudian ada muncul satu kalimat atau slogan, kamu tuh nak laki, tidak boleh nangis gitu ya. Tapi sesungguhnya tidaklah seperti itu. Itu merupakan ungkapan ekspresi alamiah dari seorang manusia. Maka hari ini kita melihat di dalam teks firman Tuhan, di dalam Perjanjian Lama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat yang ke-9, yang menunjukkan ada janji Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, dan juga di dalam perjalanan kehidupan Tuhan Yesus yang kita lihat di dalam kitab Ibrani, di mana di sana ada tangisan, ada ratap tangis. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa itu semua direspon dan didengar oleh Tuhan dan mendapatkan jawabannya. Di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 9 kita bisa melihat dengan menangis umat datang, kemudian justru Tuhan memberikan mereka penghiburan. Karena Tuhan membawa mereka
Jadi tangis itu bukan tangis keputusasaan, tapi tangis dari umat yang sadar dirinya, sadar dengan pertobatan, rindu untuk kembali kepada Tuhan. Nah, Allah tidak menolak mereka. Justru Allah kemudian menerima mereka dan Allah memimpin mereka. Dikatakan di sana menuntun mereka ke sungai-sungai, bahkan juga jalan yang rata, dan Tuhan memimpin mereka di dalam kehidupan. Nah, senada dengan itu, di dalam perjanjian baru, dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, kita juga bisa melihat ketika Tuhan Yesus sebagai anak Allah, yang ketika dia juga membawa ratap tangis kepada Bapa di surga. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus menangis, saudara? Rupa-rupanya, di sini Tuhan Yesus sebagai manusia mencurahkan pergumulannya dengan jujur kepada Bapa di surga. Ia merasakan pergumulan kita secara manusiawi, dan disinilah kita bisa tahu bahwa Tuhan juga mengerti akan kehidupan kita, tahu akan kerapuhan yang kita alami. Oleh karena itu, di sini kita tahu prinsipnya bahwa Tuhan Allah yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus ke dunia, di mana Tuhan Yesus yang harusnya duduk di tahta maha tinggi namun turun ke dunia, turut merasakan penderitaan, bahkan juga mengalami lembah air mata. Saudara yang kasih Tuhan, dari dua ayat ini kita bisa mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus tahu dan mengerti tetesan air mata kita, dan Tuhan tahu pergumulan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari dua ayat firman Tuhan ini, mari kita jujur di depan Tuhan. Kalau kita mengalami suatu pergumulan, ada suatu hal yang kita alami, mungkin permasalahan, mungkin kedukaan, datang kepada Tuhan dengan kejujuran, membawa segala persoalan. Percayalah bahwa Tuhan akan memimpin dan menuntun kita ke sungai-sungai dan juga jalan yang rata. Dan berikutnya, saudara kasih Tuhan, ketika kita sedang mengalami suatu persoalan, mengalami kedukaan dan berurai air mata, percayalah bahwa Tuhan Yesus memahami air mata kita. Tuhan Yesus mengerti akan keadaan yang kita alami, dan Tuhan memberikan kita kekuatan dalam kehidupan kita. Maka jangan ragu-ragu datang kepada Tuhan, menangislah bersama dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus setia dan Dia mengerti akan segala keadaan kita, Dia mengerti pergumulan kita, Dia mengerti setiap air mata yang kita teteskan. Tuhan Yesus memberkati saudara, lanjutkan kehidupan dengan kekuatan, percayalah akan berkat dan penyertaan dari Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan PBA 289, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk mendengarkan keluhan kami, untuk boleh melihat air mata kami dan mengerti akan segala perasaan kami. Maka kami datang ke hadapan-Mu mencurahkan isi hati kami. Kami percaya Engkau memberikan kami kelegaan, Tuhan memberikan kami kekuatan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Maka hari ini kami hendak melangkah, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalaupun ada kedukaan, ada kesedihan, kami tahu ada satu pribadi yang menguatkan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Surgawi, kami akan beraktivitas, kami akan bekerja, kami akan melangkah, dan juga anak akan sekolah,
Demikian juga semua aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk para opa dan oma dalam keluarga senior. Berdoa untuk para pria, kaum bapak. Berdoa untuk para wanita, perempuan dan persekutuan wanita. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anakmu, para pemuda, pemudi, demikian juga remaja, anak-anak semua. Mereka yang bersekolah, mereka yang kuliah, Tuhan memberkati. Sehingga aktivitas hari ini senantiasa dengan berkat dan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dalam kehidupan. Berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Mereka yang senantiasa memerlukan pertolongan dari Tuhan, mereka yang sedang berurai air mata, kami percaya bahwa mereka akan mengubahkan hidup mereka dari kain kabung menjadi tarian. Tuhan, kami juga membawa dalam doa untuk gerejamu, khususnya di Jemaat Kristus Kasih, dalam semua program dan juga pelayanan, juga rencana peresmian gedung gereja. Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk saudara kami yang bersyukur hari ini dengan pertambahan usia ataupun juga bertambah dalam usia pernikahan. Tuhan memberkati keluarga mereka. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan sepenuhnya hanya di dalam pertolongan Tuhan saja. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.